Sekarang kita lihat whistle-nya Dimash. Ini mind blowing banget whistle-nya. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita akan membahas range vokalnya seorang penyanyi yang sangat fenomenal. Tentu teman-teman juga udah tahu dan udah lihat beberapa videonya dia yang bikin kita semua melongo ya. Tapi ini bukan video reaction. Ini adalah video investigasi. Kita akan cari tahu bener, sebetulnya range vokal Dimash itu berapa oktav sih? Ya kan, buat teman-teman silakan tulis di komentar di bawah ya, pause video ini, tulis dulu tebakan kalian berapa oktav sih sebetulnya tanpa googling ya. Saya pertama kali tahu Dimash itu dari lagu ini, SOS, dan pertama kali nonton ini benar-benar saya melongo karena luar biasa banget range vokalnya ya. Dari nada rendahnya kuat banget, ada chest voice-nya tuh full, juga nada sopranonya itu tinggi tapi nggak pecah, bener-bener indah gitu. Jadi ini orang bener-bener fenomenal banget dan saya bener-bener terkesima. Dari situ saya lihat lagi semua video-videonya Dimash dan saya menemukan beberapa temuan yang sangat menarik dan saya ingin share ini ke kalian. Ada yang rendah banget sampai saya nggak tahu nadanya apa, dan tinggi banget sampai keluar dari tuts yang ada di piano. Nah, bermodalkan video-video itu, kita akan cari tahu nih, jadi sebetulnya range vokalnya Dimash itu berapa sih? Untuk nada paling rendahnya, saya pilih lagu Diva Dance. Lagu ini tuh berasal dari film Fifth Element ya, dimana ada scene seorang alien nyanyi. Jadi aslinya emang lagu ini lagu opera, lalu kemudian sama komposer bernama Eric Serra dibikin part yang alien banget, sehingga tujuannya apa? Supaya orang biasa nggak bisa nyanyiin. Karena ini kan lagu alien ya. Jadi menurut Eric Serra, notnya harus yang nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau kita dengar dan kalau kita lihat notasinya memang kompleks banget ya. Kalau kita lihat di sini ada nada yang sampai ke F sharp 6. Ini kayak super duper tinggi, dan rendahnya tuh sampai ke G2 kalau kita lihat di yang sini. Setelah film Fifth Element ada beberapa orang yang membawakan, tapi mereka memang seorang soprano ya, nota tuh bisa setinggi itu, jadi saya nggak terlalu impress lah begitu. Tapi waktu saya lihat Dimash yang bawain, itu saya memang nadanya sama Dimash diturunin setengah ya. Kalau lagu asli tuh mainnya di G sharp nih seperti ditulis di sini ya. Cuman Dimash bawainnya di G, jadi turun setengah. Sehingga yang tadinya nada paling tingginya adalah F sharp 6, di yang Dimash bawain jadinya di F6. Still, guys, F6 tuh kayak tinggi banget. F di atasnya soprano high C. Buat cowok yang bisa nyanyiin nada serendah Dimash, ini luar biasa ya. Dan Dimash melakukannya tanpa harus ke whistle gitu. Oke, sekarang kita dengerin nada paling rendahnya yang Dimash nyanyiin di lagu ini. Itu dia ya. Itu adalah part yang ini nih, yang ada huruf P-nya nih. Oh, ini adalah nada G2 ya. Ini buat saya itu udah rendah banget. Oh, dan naik ke atas ini. Jadi start dari bass clef nih, yang kunci G ini, nyebrang ke treble clef. Saya ngebayangin kalau di atas panggung nyanyiin nada yang rendah itu sulit sekali karena kan ada adrenalin ya. Sementara Dimash membawakannya dengan sangat baik. Jadi saya menggunakan patokan ini untuk nada rendahnya dia, G2. Oke? Sebetulnya sih kalau mau lihat lebih rendah lagi ada videonya Dimash yang lebih rendah lagi, tapi saking rendahnya saya nggak tahu notnya apa karena ini udah extended note ya. Coba yuk kita dengerin yuk nada terendahnya ya. Itu nada apa saya nggak tahu. Karena dia pakai teknik yang biasa dipakai beatboxer, yaitu menggunakan deep throat gini kayak ya, tapi itu hitungannya nada rendah juga ya. Dengerin lagi nih. Sebelum kita lanjutin, saya mau highlight betapa Dimash itu bisa nyanyi yang tinggi-tinggi tapi nyanyi nada rendahnya itu bagus banget ya. Kayak contohnya di penampilan ini Olimpico, dimana di lagu Olimpico ini tuh dia nyanyiin dengan full chest voice layaknya seorang tenor bahkan bariton ya. Kita dengerin aja sedikit deh cuplikannya biar kita bisa nyadarin betapa kuat banget chest voice-nya dia ini. Gitu bener-bener chest voice-nya kuat banget dan bulat gitu loh.
luar biasa. Ini juga yang membuat saya ragu karena ada orang yang bilang Dimas nih adalah seorang castrato. Apa itu castrato tuh kayak teknik jadul ya, zaman dulu banget, zaman medieval barangkali ya, di mana ada semacam manipulasi hormon sehingga seorang laki-laki itu tetap suaranya suara anak-anak sehingga sopranonya bisa mantap gitu loh. Nah, ini jelas tidak benar karena Dimas bisa ngehit nada itu tadi, nada G2. Jadi nggak mungkin dia seorang castrato ya yang bisa hormonnya tuh dimanipulasi sehingga suaranya bisa tinggi. Nah, sekarang untuk nada tertingginya ya. Memang Dimas selalu nyanyiin nada-nada tinggi ya. Kayak tadi di Diva Dance contohnya sampai ke F sharp 6 itu F6 ya kalau Dimas itu luar biasa banget. Tapi bukan tertinggi itu. Untuk Dimas masih ada lagi karena itu belum whistle ya. Sekarang kita lihat whistle-nya Dimas. Ini mind blowing banget whistle-nya. Whistle ini keluar di salah satu performance Dimas yaitu di Gaku Concert membawakan lagu Unforgettable Day. Ya ini tulisannya bahasa Rusia tapi dibacanya adalah Dimas Kudaibergen Unforgettable Day. Di sini dia ngeluarin whistle yang saya apa gak mungkin nadanya sampai segitu gitu, tapi teman-teman dengar sendiri deh. Kalian dengar gak sih nadanya tadi? Dengerin lagi ya, nadanya tuh dengerin lagi deh. Itulah Singers, nada tertinggi yang dinyanyikan oleh Dimas Kudaibergen. Oke, nada apa itu? Di sini di list beberapa penyanyi dengan range vokal paling luas ya. Kita lihat ada Axl Rose, ada Mariah Carey, segala macam. Dan juga kita lihat di bawah ada tuts piano. Ini menggambarkan piano dari C1 ya. Nah, kalau di sini kita lihat di sini ya, Mariah Carey di sini ditulisnya sampai ke G7 ya. Emotions ini lagu Emotions ya dengan whistle voice dia itu sampai ke G7. Oke, G7 itu kalau kita lihat di sini nih ya. Nadanya nih, kalau teman-teman bisa lihat mouse saya di bawah kanan ya. Nah, yang Dimas nyanyiin ini di luar dari piano ini. Jadi udah di luar dari piano ya. Jadi kita ngehit nada paling tinggi di piano itu masih belum nada yang Dimas nyanyiin tadi. Kita akan menggunakan osilator untuk menemukan nada itu nada apa. Kita akan mulai dari 441 Hz, yaitu nadanya adalah A ya. Kita bisa lihat di sini nih. Ini ada nada A4 adalah 441 Hz. Kita akan bunyikan. Nah, ini adalah A4 ya. Sekarang kita akan naikkan slider ini sampai meraih nada yang tadi Dimas nyanyiin. Yuk kita dengerin yuk. Ini notnya. Bener nggak? Coba. Oke. Ya teman-teman, ini adalah not yang tadi Dimas nyanyiin ya. Yaitu kisaran 4600 Hz. Yaitu notnya D8. Oke. Jadi not tertinggi yang Dimas nyanyiin adalah D8. G2 ke D8 ya, berarti dari G2 ke G7 udah 5 oktav ya. Di sini aja udah 5,5 oktav ya. Ini kita belum ngitung yang tadi yang gitu ya. Kalau kita hitung 6 oktav dan 5 semitone dari A1 ya sampai D8. Dan saya tahu banget dari cara dia nyanyi, saya yakin ini tuh bukan sekedar bakat atau apa, tapi emang ini anak jenius. Dia benar-benar ngerti cara kerja vokal manusia dan dia benar-benar memaksimalkan banget vokal yang dia miliki ya. Sehingga semua register dinyanyikan dengan begitu mulus dan perfect. Jadi memang tekniknya Dimas luar biasa dan saya tahu dia latihan dan kerja keras. Karena nggak mungkin kalau hanya sekedar bakat dia bisa nyanyi kayak gitu. Nggak mungkin. This is not just talent, but also genius dan juga kerja keras dan latihannya kedengeran banget hasilnya. Luar biasa banget.
Gimana menurut kalian range vokalnya Dimas? Tulis dong di komentar di bawah. Tadi tebakannya udah bener apa salah tuh? I hope you like the video. If you do, please leave me a thumbs up and subscribe if you haven't. Dan sampai ketemu di video-video Vokal Plus selanjutnya ya. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye-bye.